Assalamualaikum, guys. Sehat, mantap, kita di bab 16-20. Selamat bersantai, bab 16. Mengingat kualitas fisiknya saat ini dan ki asli yang cukup di tubuhnya, Zhang Ruoshan dapat dengan mudah membuka meridian ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Hanya butuh 1 hari untuk membuka 5 meridian di seluruh tubuh, yang membentuk 5 jalur sirkulasi sistemik. Namun, dia akhirnya merasa lelah ketika mencoba membuka meridian ke-11. Zhang Ruoshan butuh 12 jam untuk akhirnya membuka 11 meridian. Dia kelelahan, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Itu menghabiskan 90% dari ki aslinya. Saat berhasil membuka 11 meridian, tubuhnya sedikit goyah. Terdengar bunyi gedebuk dari dalam gelabelanya. Ledakan. Dia telah mencapai keadaan fajar dari alam kuning. Kapasitas kipulnya segera meningkat 10 kali lipat. Saat ini, kolam itu berukuran sekitar 25 meter persegi, hampir sebesar kolam asli. Ki asli bergerak cepat di dalam kipul, membentuk lapisan tipis kabut. Seperti yang diharapkan, tubuh ini terlalu lemah. Saya harus meningkatkan kualitas fisik saya, jika tidak, yang paling bisa saya capai adalah membuka 11 meridian di Downstate of the Yellow Realm. Jika prajurit lain tahu apa yang dipikirkan Zhang Ruoshan, mereka akan tertekan tentang seni bela diri mereka. Di atas segalanya, mereka yang bisa membuka 6 meridian di Downstate of the Yellow Realm dianggap jenius. Mereka yang bisa membuka 8 meridian adalah orang-orang jenius. Jika seseorang bisa membuka 10 meridian, maka pasti orang itu adalah kafir di mata orang lain, yang akan dikagumi oleh prajurit lain di alam yang sama. Pangeran ke-7 terkenal karena dia telah membuka 10 meridian di Downstate of the Yellow Realm. Dia adalah yang terkuat di wilayahnya dan merupakan pahlawan besar di Komando Yunwu, membuat jenius lainnya terlihat normal. Pangeran ke-7 adalah orang pertama dan satu-satunya di Komando Yunwu yang bisa membuka 10 meridian di negara bagian Dawn dalam ratusan tahun. Tentu saja, saat ini Zhang Ruoshan adalah yang kedua. Ngomong-ngomong, akhirnya aku berhasil. Tapi di level berapa kekuatanku sekarang? Zhang Ruoshan membersihkan tubuhnya secara menyeluruh dan menemukan jubah biru untuk dipakai sebelum berjalan keluar dari kamarnya. Dia berencana untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang untuk menguji kekuatannya. Manor of the Yunwu Commandery dibangun di sekitar 3 gunung, Gunung Jun, Gunung Raja, dan Gunung Kaisar. Selain istana, yang dibangun berdekatan, ada beberapa taman dan cekungan yang tenang. Zhang Ruoshan dan ibunya, Selir Lin, tinggal di aula Sisi yang setara dengan istana yang dingin. Istana ini cukup jauh dari yang utama. Di luar aula Sisi, ada hutan yang tertutup salju. Di luar hutan, ada salah satu dari 3 gunung terbesar di dalam Manor, Gunung Jun. Setelah tiba di kaki Gunung Jun, sulit untuk menemukan satupun pelayan atau kasim, atau bahkan seorang penjaga keamanan kerajaan. Ini dia, Zhang Ruoshan berdiri di sana dan mulai menguji kekuatannya. Zhang Ruoshan sedikit menekuk kedua lututnya dan mengambil sikap kuda. Bahkan, dia seperti gajah raksasa yang berdiri tinggi di salju. Dia mengubah kuda-kuda dengan cepat, terus-menerus melepaskan kekuatannya melalui sidik jarinya. Dia bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Teknik pertama naga dan gajah Prajnapalem, Elephant Galloping. Zhang Ruoshan meregangkan kakinya, membiarkan tulang dan ototnya menegang, dan melepaskan semua kekuatan melalui telapak tangannya ke dinding batu. Bang, banyak retakan tiba-tiba muncul di dinding batu, menjadi semakin lebar dan dalam. Tiba-tiba tembok batu setinggi 5 meter itu runtuh. Zhang Ruoshan mengubah pendiriannya dan dengan cepat mundur untuk menghindari terkena batu dari dinding. Kekuatan pukulan ini setara dengan kekuatan 8 banteng. Kata Zhang Ruoshan sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Untuk prajurit normal di Downstate of the Yellow Realm, kekuatan 4 banteng sudah maksimal. Tapi dia telah melepaskan kekuatan 8 banteng segera setelah mencapai keadaan fajar, jadi dia tentu saja layak dipuji. Dengan pengembangan keterampilannya, dia pasti bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Sekarang biarkan aku mencoba teknik pedangku. Zhang Ruoshan meraih dan mengeluarkan Flash Shining Sword dari ruang internal Time and Space Spinel. Dia memegang bilahnya dan mengisinya dengan ki aslinya. Menabrak. Prasasti pertama, Prasasti seri daya, telah diaktifkan sekarang. Hal ini menyebabkan peningkatan berat Flash Shining Sword, yang sekarang menjadi 153 pon. Kemudian, prasasti kedua, Prasasti seri S, diaktifkan juga. Semburan udara dingin keluar dari bilahnya, membuat udara di sekitarnya sedikit lebih dingin. Dengan tingkat keterampilan Zhang Ruoshan saat ini, mengaktifkan 2 prasasti sudah menjadi batasnya. Selama setengah tahun terakhir, Zhang Ruoshan telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih keterampilan pedang suci dan telapak tangan prajna naga dan gajah, daripada hanya untuk meningkatkan fisiknya. Latihan, fisik, dan teknik bela diri, masing-masing adalah keharusan. Keterampilan pedang suci, yang merupakan bagian dari spiritual kelas rendah, terdiri dari 12 teknik pedang. Tidak seperti teknik pedang tahap manusia itu, setiap gerakan dari teknik pedang itu halus dan cerdik, dengan variasi yang luar biasa. Jika prajurit di alam kuning ingin sepenuhnya memperoleh keterampilan pedang suci, banyak waktu yang harus dipersembahkan. Mereka membutuhkan beberapa bulan kerja keras sebelum berlatih bahkan hanya dengan satu gerakan teknik pedang. Bahkan untuk Zhang Ruoshan, yang telah berlatih keterampilan pedang suci sebelumnya, butuh waktu setengah tahun untuk mendapatkan 3 teknik pedang. Sekarang Flash Shining Sword, yang beratnya 153 pon, dipegang di tangan Zhang Ruoshan.
Namun, pedang itu tampaknya tidak berbobot bagi Zhang Ruoshan sekarang. Dia sangat terampil dan santai saat menggunakan pedang ini, seolah-olah dia sedang meregangkan tangan atau kakinya secara alami. Dia sangat terampil menggunakan pedangnya sehingga pedang itu bergerak saat dia ingin menggerakkan lengannya dalam pikirannya. Pedang pemandu suci, Zhang Ruoshan mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan pedangnya. Dalam sedetik, suara keras bersama dengan angin terdengar oleh Zhang Ruoshan. Sementara itu, dia melihat ledakan sword blade terbang keluar. Menabrak, tanda pedang dingin sedalam 7 meter, sedalam 3 inci tertinggal di tanah. Rumput dan batu di dekatnya dihancurkan oleh nafas pedang dan bekas lukanya. Itu seperti jalan pedang, pedang plum pemecah suci. Zhang Ruoshan menggoyangkan lengannya dan mengayunkan pedangnya. Flash Shining Sword diubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya biru dengan 7 hantu. Ketujuh suara itu seperti 7 pedang yang terbang untuk menikam musuh. Suara dari 7 bayangan pedang menyentuh ujung pedang di dinding batu, menyebabkan beberapa ding-ding. Suara 7 lubang kecil, yang disebabkan oleh ujung pedang, tertinggal di dinding batu dan menampilkan bunga plum. Pedang plum pemecah suci, sebenarnya, ini bukan tentang plum, tapi glabella. Setelah teknik ini digunakan, 7 lubang kecil akan tertinggal di glabella musuh, yang akan terlihat seperti bunga plum berdarah. Hanya ketika seseorang yang pemahaman pedangnya telah berlatih ke tingkat pedang mengikuti hati, orang ini akhirnya bisa mendapatkan pedang plum pemecah suci. Realm of Sword Comprehension dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, Sword mengikuti hati, Heart Integrated ke Sword, dan Human Sword. Zhang Ruoshan sekarang berada di ranah pedang mengikuti hati, yang tidak jauh dari level jantung terintegrasi ke pedang. Selain pedang pemandu suci dan pedang plum pemecah suci, Zhang Ruoshan juga berlatih teknik pedang pertahanan satu gerakan, pedang lonceng suci. Pedang lonceng suci, Zhang Ruoshan terus-menerus memasukkan ki asli ke dalam pedang bersinar kilat. Napas pedang bergerak cepat, jadi dia menggunakan pedang untuk memandunya untuk membentuk gambar ilusi lonceng biru muda. Gambar ilusi ini berputar dengan cepat dan membelah Zhang Ruoshan, melindunginya dari pedang lonceng. Begitu Zhang Ruoshan menggunakan satu gerakan ini, dia bisa dilindungi dari serangan besar musuh, bahkan jika musuhnya adalah seorang pejuang di negara bagian terakhir dari alam kuning. Namun, jika musuh yang sama berlatih teknik pedang di tingkat tahap spiritual, dia bisa mengalahkan Zhang Ruoshan seperti biasa. Pedang pemandu suci, pedang plum pemecah suci, pedang lonceng suci. Zhang Ruoshan terus berlatih 3 teknik pedang ini untuk mencapai hati yang terintegrasi ke dalam pedang. Namun, dia tahu tidak mungkin mencapai level itu dalam waktu singkat. Zhang Ruoshan kembali ke Aula CCZ setelah dia kehabisan ki aslinya. Dalam 13 hari, kami akan mengadakan penilaian akhir tahun. Saya harus lebih mengembangkan keterampilan saya. Zhang Ruoshan duduk di dalam misteri waktu dan ruang dengan menyilangkan kaki. Dia makan pil energi lagi sebelum berlatih lagi. Saat penilaian akhir tahun mendekat, semua pangeran dan putri dari Komando Yunwu sibuk berlatih. Masing-masing ingin berprestasi dan disegani oleh semua orang. Hanya keturunan dari keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan yang berusia di bawah 20 tahun yang memenuhi syarat untuk penilaian akhir tahun. Penilaian tersebut untuk meningkatkan motivasi para pemuda dan menjadikan mereka lebih kompeten. Pada tahun-tahun sebelumnya, Zhang Ruoshan dilarang menghadiri penilaian akhir tahun, oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di tengah keramaian. Tentu saja, itu adalah momen yang memalukan bagi dia dan Selir Lin. Tahun ini bisa jadi berbeda, ketika Zhang Ruoshan membuat kemajuan, orang lain juga meningkatkan diri mereka sendiri. Istana Giok adalah milik Zhang Ruoshan dan Selir Lin, tetapi sekarang milik Pangeran ke-8 Zhang Ji dan ibunya, Selir Xiao. Di dalam ruangan mewah Istana Giok, Zhang Ji tertawa terbahak-bahak. Ahahaha, saya akhirnya mencapai keadaan fajar dari alam kuning. Sedikit kepuasan bermain di wajah Selir Xiao, dia berkata dengan bangga, kerja bagus, Ji. Dengan tingkat keahlianmu saat ini, meskipun kamu tidak bisa mengalahkan Pangeran ke-5 atau Pangeran ke-6, ayahandamu pasti akan melihat kemajuanmu dan menghargai kerja kerasmu. Zhang Ji mengangguk. Dia jelas tahu dia jauh dari cukup baik jika dibandingkan dengan dua bersaudara ini. Pangeran ke-6 telah mencapai puncak negara Fajar pada penilaian akhir tahun-tahun lalu. Dia bisa saja mencapai tahap menengah sekarang. Adapun Pangeran ke-5, dia bahkan lebih baik. Dikatakan bahwa dia telah mencapai final state. Pangeran ke-8 tersenyum dingin dan berkata, sudahlah, ada satu yang akan berada di urutan paling bawah. Dia hanya akan membuatku tampil lebih hebat. Apakah kamu berbicara tentang Pangeran ke-9? Dia baru saja memperoleh tanda suci seni bela diri, kurasa dia bahkan belum mencuci sumsumnya atau melepaskan salurannya. Dia tidak akan hadir di penilaian akhir tahun, kata Selir Xiao. Haha, apakah dia akan hadir atau tidak, itu terserah dia. Sedikit senyum bermain di wajah Zhang Ji, tapi itu adalah senyum yang dingin dan menghina. Bab 17. Sebuah suara keluar dari kolisem bor keluarga Lin. Pedang pemandu suci, mencengkeram pedang kemegahan, Lin Ningxian mengayunkan pedang kemegahan dan menebang. Kemudian seberkas nafas pedang muncul di udara, meninggalkan jalur pedang sepanjang 7 meter di tanah. Retakan dalam yang disebabkan oleh pedang merusak batu ubin yang keras. Tepuk tangan. Sambil berjalan ke bor kolisem, Lin Fengxian bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, San Er, bakatmu dalam ilmu pedang benar-benar menakjubkan. Butuh waktu kurang dari 3 bulan bagimu untuk mendapatkan satu jurus teknik pedang kelas rendah spiritual.
Berdasarkan ini, Anda pasti akan menyapu semua rintangan dan menjadi yang paling bersinar di penilaian akhir tahun. Lin Ningxian menjawab, saya sudah berlatih ke ranah pedang mengikuti hati. Itu adalah pemahaman mendalam saya tentang satu gerakan dari latihan teknik pedang yang menyumbang kesuksesan saya dalam waktu yang begitu singkat. Lin Fengxian menganggukkan kepalanya dan berkata, di seluruh kota Yunwu, ada kurang dari 10 keajaiban yang memiliki kapasitas untuk melatih pemahaman pedang mereka ke ranah pedang mengikuti hati sebelum usia 20-an. Tapi, kamu berhasil hanya pada usia 15. Masa depanmu sangat menjanjikan. Lin Ningxian terus berlatih teknik pedangnya setelah Lin Fengxian meninggalkan bidang seni bela diri. 13 hari berlalu dengan cepat, 13 hari di spinel ruang dan waktu setara dengan 39 hari di luar. Dengan bantuan pil energi, Zhang Ruoshan akhirnya mencapai puncak fajar dari alam kuning dari tahap awal. Kolam ki aslinya 10 kali lipat dari 13 hari yang lalu, sehingga menyelesaikan latihannya lagi. Sekarang, dia bisa meninju dan memberikan ledakan kekuatan 10 banteng. Jika dia menunjukkan tinju prajna naga dan gajah, dia bisa mematahkan kekuatan 16 banteng dengan meningkatkan teknik bela dirinya. Warrior normal di level down state bisa memberikan ledakan kekuatan 4 banteng. Untuk seorang warrior di level medium state, dia bisa mengeluarkan kekuatan 9 banteng. Dan seorang warrior di level final state bisa mengeluarkan Strength of 16 Bulls. Meskipun Zhang Ruoshan hanya pada tingkat keterampilan puncak negara fajar, dia bisa melawan para pejuang di tingkat negara akhir. Namun, Zhang Ruoshan berhenti berlatih untuk alam berikutnya, keadaan menengah. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia mencapai level medium state, dia hanya bisa membuka paling banyak 16 meridian. Dalam kehidupan terakhirnya, dia membuka sebanyak 20 meridian ketika dia berada di medium state. Saya harus mencari cara untuk meningkatkan fisik saya. Jika saya kalah di garis start, bagaimana saya bisa melawan permaisuri Chiao? Saat berjalan keluar dari kamarnya, dia melihat Yun berdiri di luar pintu. Saudari Yun apakah hari ini adalah tanggal penilaian akhir tahun? Zhang Ruoshan bertanya. Benar, Yun menganggukkan kepalanya dengan sedikit gugup dan berkata, Yang Mulia, Pangeran ke-9, tolong jaga dirimu baik-baik. Saya mendengar bahwa Pangeran ke-8 telah mencapai keadaan fajar dari alam kuning. Jika dia tahu kamu juga seorang pejuang, dia pasti akan mempermalukanmu dengan sengaja. Jangan khawatirkan aku, itu tidak terlalu penting. Zhang Ruoshan bertanya sambil tersenyum tipis, ibu juga akan muncul di penilaian akhir tahun, bukan? Tentu, dia akan melakukannya. Tapi, dia tidak tahu bahwa kamu akan menghadiri penilaian akhir tahun. Yun berkata pada dirinya sendiri, jika Selir Lin tahu bahwa Pangeran ke-9 sudah menjadi pejuang, dia akan sangat senang. Yang Mulia Pangeran ke-9, tolong izinkan saya mengenakan jubah boa kerajaan pada Anda. Sekarang, kamu bisa pergi ke Royal Coliseum di bawah King Mon, kata Yun. Kemudian, Zhang Ruoshan menemukan bahwa Yun sedang memegang salver perunggu, yang di atasnya ditumpuk satu set jubah emas dengan piton besar 4 cakar, sebuah topi, satu sabuk batu giok, dan sepasang sepatu bot emas. Di Komando Yunwu, kelas sosial yang berbeda mengenakan pakaian yang berbeda, dan setiap orang harus mematuhi aturan pakaian dengan ketat. Hanya pangeran yang bisa memakai jubah Royal Boa sedangkan sang putri bisa memakai jubah Royal Fins. Setelah berlatih dan memperbaiki tubuhnya selama 3 bulan, Zhang Ruoshan telah berubah menjadi tampilan yang sama sekali baru. Perubahan besar terjadi pada somatotipe dan temperamennya. Dia tidak lagi seperti dulu, memancarkan semangat kepahlawanan masa muda. Dia dipenuhi dengan kesehatan dan semangat begitu dia mengenakan jubah dan topi boa kerajaan. Wajahnya terlalu mulia untuk digambarkan, seperti Charles jumping over the Dragon Gate dan Yang Eagle transforming to rock. Yang Mulia Pangeran ke-9, kamu benar-benar terlihat lebih seperti seorang pangeran daripada pangeran lainnya. Yun menatap Zhang Ruoshan dengan jantungnya yang terus berdetak. Dengan 2 rona merah muncul di pipinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan temperamennya. Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, Yun ayo pergi ke Royal Coliseum. Yun sedikit mengangguk dan berkata, Selir Lin berangkat lebih awal untuk memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Kita harus bergegas untuk menghindari gosip dari Selir dan Pangeran. Royal Coliseum dibangun di bawah King Mon. Penilaian akhir tahun adalah pertemuan untuk keluarga kerajaan yang hanya menempati peringkat kedua setelah upacara ibadah. Bahkan Pangeran Komando Yunwu mengasingkan diri untuk pemurnian untuk menghadiri penilaian akhir tahun. Sebelum fajar, para pangeran, putri, dan Selir bergegas ke Royal Coliseum cukup awal untuk menunggu kehadiran Pangeran Komando Yunwu. Dengan kumis yang dipangkas, Pangeran Komando Yunwu duduk di posisi tertinggi arena seni bela diri, tampak berusia 40 tahun. Dia melirik pangeran dan putri itu dan berkata sambil tersenyum, Pangeran ke-7 tidak kembali, kan? Ratu, yang duduk di sebelah Pangeran Komandan Yunwu, menjawab, Yang Mulia, Pangeran ke-7 mengirim surat setengah bulan yang lalu untuk memberitahu kami bahwa dia tidak akan kembali, karena dia harus menangani masalah penting. Selain itu, mengingat kultivasi bela dirinya, tidak masuk akal baginya untuk menghadiri penilaian akhir tahun. Ketidakhadiran Pangeran ke-7 menurunkan ekspektasiku terhadap penilaian akhir tahun ini. Pangeran Komandan Yunwu sedikit kecewa, Selir Xiao, ibu kandung Pangeran ke-8, melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, meskipun Pangeran ke-7 tidak ada, Pangeran ke-9 akan hadir tahun ini. Oh, apakah itu benar? Pangeran ke-9, Pangeran Komandan Yunwu mengalihkan pandangannya ke Selir Lin.
Selir Xiao berkata sambil tersenyum, Pangeran ke-9 membuka tanda suci 3 bulan lalu. Betulkah? Haha, Selir Lin, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini sejak awal? Pangeran Komandan Yunwu sedang dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, Pangeran ke-9 adalah putranya sendiri dan satu-satunya pangeran yang belum membuka tanda suci. Pangeran Komandan Yunwu cukup senang karena 9 pangerannya telah membuka tanda suci. Selir Lin menggigit bibirnya dan berbisik, saya tidak berani mengejutkan Anda, Yang Mulia, karena dia baru saja mendapatkannya. Di mataku, pembukaan tanda sucinya tentu saja merupakan hal yang layak untuk perayaan kita. Bahkan jika pencapaian masa depannya terbatas, dia masih seorang pejuang yang lebih kuat dari orang biasa. Di mana dia? Minta dia untuk datang menemui saya, jawab Pangeran Komandan Yunwu. Semua orang ada di sini kecuali saudara laki-lakiku yang ke-9. Hah, sepertinya dia telah banyak berubah setelah membuka tanda suci. Kita semua harus menunggunya. Pangeran ke-8 tertawa dingin. Pada saat ini, mengenakan jubah boa kerajaan, Zhang Ruoshan melangkah di sepanjang tangga batu yang tinggi dan berkata, saudaraku ke-8, apakah benar-benar baik mengatakan sesuatu yang buruk di belakangku? Dengan penampilan yang mengesankan, Zhang Ruoshan berjalan ke Pangeran ke-8, memberinya tatapan tajam. Mengepalkan tinjunya, Pangeran ke-8 tampak sangat marah. Beraninya Zhang Ruoshan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dia sangat nakal. Zhang Ruoshan mengguncang lengan bajunya dan bergerak maju. Ketika dia melihat Pangeran Komandan Yunwu duduk di atas, dia membungkuk padanya dan berkata, tolong izinkan saya untuk memberi hormat kepada Yang Mulia. Mendengar apa yang disebut Zhang Ruoshan sebagai Pangeran Komandan Yunwu, semua yang hadir terkejut dengan keberaniannya. Suasana hening dalam pertemuan itu. Semua orang menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara. Anda memanggil saya, Yang Mulia. Pangeran Komandan Yunwu menatap Zhang Ruoshan. Sang ratu mendengus dan berkata, Pangeran ke-9, beraninya kamu berbicara seperti itu. Apakah kamu ingin mengingkari ayahmu? Dong, gemetar ketakutan, Selir Lin berlutut di tanah sekaligus dan buru-buru menjelaskan bahwa Chen Er-nya terlalu lalai untuk mengatakan sebutan yang tepat. Aku tidak salah bicara. Dengan mata berbinar dan tubuh lurus, Zhang Ruoshan menonjol dari kerumunan. Dia menambahkan, menjadi seorang ayah adalah kewajiban untuk mengajar putranya. Saya dibesarkan dalam kesehatan yang buruk. Silakan tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebagai ayah saya, apakah Anda pernah mengajari saya? Apakah Anda pernah membantu saya? Atau pernahkah kamu peduli padaku? Menjadi seorang suami harus memiliki 3 kualitas, rasa syukur, kasih sayang, dan moralitas. Tapi, Yang Mulia, ketika ibu saya dipukuli dengan gada yang diperintahkan oleh ratu, apakah Anda memiliki kasih sayang padanya? Ibuku telah banyak menderita dalam 3 tahun terakhir. Apakah Anda memiliki rasa terima kasih untuknya? Pada malam musim dingin yang dingin, kami diusir dari rumah kami ke aula samping seolah-olah kami dibuang ke aula samping. Apakah Anda memiliki moralitas untuk kami? Karena kamu tidak bisa menjadi ayah yang baik atau suami yang baik, apakah aku salah memanggilmu, Yang Mulia? Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara dengan Pangeran Komandan Yunwu dengan nada seperti itu. Gemetar ketakutan, para pelayan dan Kasim itu berlutut di tanah satu demi satu. Pangeran Komando Yunwu memasang wajah panjang dan menatap ratu di sampingnya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang memberi perintah itu? Siapa yang mengantar mereka ke aula samping? Sang ratu duduk diam, menatap Pangeran ke-8 dan Selir Xiao. Dong, Pangeran ke-8 dan Selir Xiao langsung berlutut di tanah. Mereka menjadi lemas dengan keringat dingin yang tak henti-hentinya mengucur dari dahi mereka. Itu aku, suara Selir Xiao gemetar. Meskipun sebenarnya diperintahkan oleh ratu, bagaimana mungkin Selir Xiao berani mengungkapkan biang keladi di baliknya? Pangeran Komandan Yunwu mendengus menghina dan bertanya, hanya kamu. Selir Xiao melirik Pangeran ke-8 di sampingnya, menggertakkan giginya dan berkata, ya, tidak ada yang terlibat selain aku. Baiklah, karena kamu ingin memikul tanggung jawab sendirian, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, segera pindah ke Seaside Hall. Pangeran Komandan Yunwu menjawab. Ketika mendengar ini, Selir Xiao mengerti bahwa dia benar-benar dibuang ke istana yang dingin dan akan sulit untuk mengubah statusnya. Kemudian dia menjadi lemas dan pingsan. Setelah Selir Xiao dibawa pergi, Pangeran Komandan Yunwu berdiri dari tempat duduknya. Dia memandang Zhang Ruoshan dan berkata, sepertinya kamu telah menyelesaikan proses mencuci sumsum dan keluar dari saluran dan telah menjadi pejuang sejati. Kamu terlihat sangat berbeda sekarang. Oke, atas keberanian dan kejujuran Anda yang luar biasa, saya akan membuat pengecualian dan memaafkan Anda hari ini. Apakah Anda ingin menghadiri penilaian akhir tahun? Dengan ekspresi tegas di matanya, Zhang Ruoshan berkata tanpa menjadi budak atau sombong, tentu saja. Oke, haha, ini benar-benar anakku, kamu cukup berani. Pangeran Komando Yunwu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah dunia untuk menghormati para pejuang. Atasan yang sebenarnya adalah mereka yang berkemauan keras kepala, dan angkuh. Jika Zhang Ruoshan berperilaku malu-malu dan mengecil pada pertemuan mereka, Pangeran Komandan Yunwu tidak akan terlalu memikirkannya, meskipun dia membuka tanda suci. Berlutut di tanah, Pangeran ke-8 mengepalkan tinjunya dan menatap Zhang Ruoshan. Dia berkata pada dirinya sendiri, Zhang Ruoshan, nikmati saja.
Pada penilaian akhir tahun, saya akan menghancurkan Anda dan memberitahu Anda siapa yang lebih unggul. Bab 18. Selir Lin terkejut bahwa Pangeran Komandan Yunwu tidak menghukum Zhang Ruoshen karena ketidakhormatannya, tetapi malah menghukum Selir Xiao. Dia menghela nafas lega dan menarik Zhang Ruoshen ke samping seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Masih cukup sulit bagi Selir Lin untuk mempercayai apa yang telah dilihatnya. Zhang Ruoshen tidak menyapa Pangeran Yunwu dengan baik dan mengkritiknya karena menjadi ayah dan suami yang tidak bertanggung jawab. Dia bertanya kepada Zhang Ruoshen, Chen Er, apakah kamu benar-benar menjadi pejuang sejati? Katakan padaku yang sebenarnya. Dia tidak ingin menyembunyikan ibunya, jadi Zhang Ruoshen mengangguk dan menjawab, iya. Saya telah menyelesaikan kultivasi dan sekarang saya adalah seorang pejuang. Selir Lin khawatir tentang Zhang Ruoshen dan berkata, seperti yang Anda katakan, Anda baru saja menjadi seorang pejuang. Bagaimana jika sesuatu terjadi selama penilaian akhir tahun? Anda tidak memiliki cukup pengalaman untuk menanganinya. Dengar, Bu, meskipun aku belum mengikuti penilaian akhir tahun, bukan berarti aku akan benar-benar aman. Jangan khawatirkan aku, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencoba yang terbaik dan tidak melakukan apapun yang melebihi batas saya. Zhang Ruoshen bisa mengerti mengapa Selir Lin cemas, dia tidak tahu tentang kemampuan Zhang Ruoshen dari kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, Zhang Ruoshen merasa percaya diri dan siap untuk penilaian. Prajurit di bawah usia 20 harus disetujui secara eksklusif untuk berpartisipasi dalam penilaian akhir tahun. Pangeran Komando Yunwu memiliki 9 putra dan 13 putri. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan semuanya berusia di bawah 20 tahun. Kecuali Pangeran ketujuh, yang saat ini berada di luar kota Yunwu, pangeran yang tersisa semuanya akan menghadiri penilaian akhir tahun. Selain pangeran dan putri garis keturunan, kerabat keluarga kerajaan juga dapat memilih 3 prajurit paling menonjol untuk mengikuti penilaian akhir tahun. Misalnya, keluarga Lin, kerabat secara bertahap berjalan dan mengumpulkan batas Royal Coliseum, membentuk keselarasan. Ada beberapa orang penting di kota Yunwu seperti prajurit seni bela diri dari alam bumi, tuan dari raja, dan pemimpin keluarga skala besar. Mereka semua diundang untuk melihat penilaian di Royal Coliseum. Wanita cantik dan centil, Qin Ya, juga diundang ke penilaian. Mo Hanlin mengikuti di belakang Qin Ya dan bertanya, Bos, keluarga kerajaan telah mengirim undangan ke Paviliun King Xuan setiap tahun. Padahal kamu belum pernah hadir. Mengapa Anda ingin menontonnya tahun ini? Saya tidak paham. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah musim dingin, Qin Ya mengenakan gaun mekar merah seperti yang akan dikenakan pada musim panas. Itu memperlihatkan lengannya yang seputih salju dan tulang selangka yang sensual. Ada senyum samar ketertarikan di mata Qin Ya dan bibirnya kemerahan dan berkilauan. Dia menjawab Mo Hanlin, ketika kamu bertemu seseorang yang kamu minati, tentu saja, kamu ingin tahu lebih banyak tentang dia. Mo Hanlin terkejut dan bertanya, yang Anda maksud adalah Pangeran ke-9. Haha, apa menurutmu ada orang lain selain dia? Qin Ya menjawab sambil tersenyum. Setelah Zhang Ruoshen mengunjungi Paviliun King Xuan 2 bulan lalu, Qin Ya telah mengirim agen rahasia untuk melacaknya. Yang mengejutkan Qin Ya adalah bahwa pemuda itu, yang telah menunjukkan tekad yang kuat untuk berhasil, belum memperoleh tanda suci dalam 16 tahun terakhir. Sebaliknya, dia biasa saja seperti warga Yunwu lainnya dan selalu beristirahat di tempat tidur karena sakit. Qin Ya juga telah menemukan situasi buruk Selir Lin dan Zhang Ruoshen di dalam keluarga kerajaan, serta konflik antara Selir Lin dan keluarganya. Namun, pemuda ini, yang tidak memiliki kekuasaan di keluarga kerajaan, telah menghabiskan 100.000 koin perak untuk sejumlah besar pil dan 2 senjata bela diri asli di Paviliun King Xuan. Qin Ya bertanya-tanya dari mana Zhang Ruoshen mendapatkan semua koin perak itu. Meskipun kecerdasannya tinggi, Qin Ya tidak tahu apa yang disembunyikan Zhang Ruoshen. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dari sudut pandang Qin Ya, Pangeran ke-9 yang dipandang rendah oleh semua orang adalah misterius. Karena penasaran, dia ingin menonton penilaian akhir tahun secara langsung dan melihat berapa banyak rahasia yang disembunyikan Zhang Ruoshen. Dengan pil dan senjata yang dibeli Zhang Ruoshen dari Paviliun King Xuan, Qin Ya berpikir bahwa mungkin ada baiknya pergi ke penilaian untuk mengetahui lebih banyak tentang Zhang Ruoshen. Nyonya Qin, saya tidak menyangka Anda akan datang ke Royal Coliseum. Apa yang membawamu kemari? Lin Fengxian berinisiatif untuk menyapa bosnya, Qin Ya, dengan gaun merahnya, yang dia kenali dari jauh. Tampaknya Lin Fengxian sangat ingin mengambil hati dengan Qin Ya. Di mata Lin Fengxian, Qin Ya sama misteriusnya dengan Zhang Ruoshen. Lin Fengxian hanya melihat Qin Ya sekali, jadi mereka bukan teman dekat. Namun, mengetahui Qin Ya memiliki kendali atas sumber daya keuangan besar yang mempengaruhi operasi ekonomi kota Yunwu, tampaknya dia adalah seseorang yang kuat di kota Yunwu. Ada desas-desus bahwa 5 dari setiap 10 penjaga toko bekerja untuknya di pasar bela diri. Itu akan menjelaskan mengapa dia memiliki begitu banyak kendali atas sumber daya keuangan. Qin Ya selalu tertutup dan misterius. Tidak ada yang pernah bisa membaca pikirannya. Bahkan jika pemimpin keluarga superior ingin melihatnya, itu relatif sulit. Lin Fengxian tidak peduli betapa misteriusnya Qin Ya, status keuangannya lah yang membuatnya tertarik. Dia percaya bahwa jika mereka bisa menjadi teman dekat, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarganya. Qin Ya akhirnya tiba di Royal Coliseum. Dia melirik Lin Fengxian, sedikit mengangkat alisnya, dan bertanya, "Permisi, apakah saya tahu yang mulia?" Mo Hanlin,
yang berdiri di sebelah Qin Ya, berbisik, "Nyonya rumah saya, dia adalah Lin Fengxian, kepala Lins." Lin, wah, menarik sekali. Mata Qin Ya berkedip dan senyum elegan muncul di wajahnya. Dia berkata, "Ini adalah kepala Lin. Mohon maafkan ketidaksopanan saya." Lin Fengxian tidak menyangka Qin Ya menjadi wanita yang pandai berbicara. Dia tersenyum dan menjawab, "Ya, saya ingin berbicara dengan Anda 2 tahun lalu ketika saya membeli beberapa pil di paviliun Qingxuan. Sayangnya, Anda, nyonya rumah saya, sedang terburu-buru saat itu. Aku hanya melihat sekilas padamu dari jauh. Kamu lebih cantik setelah 2 tahun, nyonya rumahku." 2 tahun yang lalu, Qin Ya bertanya-tanya, mencoba memutar ingatannya. Namun, dia tidak bisa mengingat apapun. Namun, senyumnya tidak pernah gagal untuk menghilangkan kecanggungan. Qin Ya berbalik dan melihat prajurit keluarga Lin di belakangnya. Perhatiannya ditangkap oleh Lin Ningxian. "Jika saya tidak salah, ini adalah putri kedua Lins. Wanita yang cantik. Oh, aku sangat malu sekarang." Lin Ningxian berdiri di belakang ayahnya, mengenakan kemeja putih salju, rambutnya bergoyang-goyang di tubuhnya yang berbulu halus. Dia benar-benar wanita muda yang sangat cantik dan klasik. Namun, tidak adil untuk mengatakan dia lebih cantik dari Qin Ya, nyonya rumah yang seksi dan menarik dari paviliun Qingxuan. Semua orang bisa mengatakan bahwa mereka berdua memiliki karisma yang hebat dengan caranya sendiri. "Nyonya rumah Qin, sungguh suatu kehormatan bahwa Anda mengenal gadis kecil saya." Lin Fengxian terkejut bahwa Qin Ya telah mengenali putrinya. Tentu saja, Qin Ya sebenarnya tidak mengenal Lin Ningxian. Namun, ketika dia menyelidiki Zhang Ruoshan, dia menemukan bahwa Lin Ningxian adalah salah satu orang yang paling memengaruhi Zhang Ruoshan. Oleh karena itu, nama ini, Lin Ningxian, tersimpan di kepalanya. Qin Ya kemudian tersenyum dan mengekspresikan dirinya. "Salah satu dari 4 wanita tercantik di Komando Yunwu, saya pasti pernah mendengar tentang dia. Dikatakan bahwa bahkan pangeran ke-9 yang terhormat telah mengikuti setelah Ningxian. Aku yakin banyak gadis yang iri padanya." Seorang prajurit muda dari Lins mencibir. "Itu hanya angan-angan pangeran ke-9. Ningxian terlalu tinggi untuknya. Bahkan jika dia berkultivasi selama 100 tahun lagi, dia tidak akan pernah bisa mengejar Ningxian dalam hal latihan." Prajurit lain dari keluarga Lin, yang terlihat sedikit lebih tua dari 17 tahun, tertawa dan menyela. Setelah penilaian akhir tahun, Ningxian akan bertunangan dengan pangeran ke-7. Pangeran ke-9 telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. "Untuk bersama Ningxian kami, orang bodoh yang konyol." Dua pendekar yang baru saja mempermalukan pangeran ke-9 adalah Lin Tianwu dan Lin Chengwu. Lin Ningxian, Lin Chengwu, dan Lin Tianwu adalah 3 keajaiban luar biasa yang dipilih dari Lins untuk berpartisipasi dalam penilaian akhir tahun. Tampaknya keluarga Lin sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sebagai prajurit. Namun, Qin Ya masih merasa sulit untuk memahami mengapa mereka begitu keras terhadap Zhang Ruoshan. Qin Ya menggosok dagunya dengan ringan seolah-olah dia telah menemukan semacam rahasia sepanjang percakapan. Dia berkata, "Oh, Ningxian bertunangan dengan pangeran ke-7. Selamat, ini adalah berita bagus untuk keluarga Lin. Saya kira setiap wanita di kota Yunwu pasti akan cemburu pada Ningxian setelah pertunangan diumumkan." Lin Ningxian menyeringai sedikit. Anda bisa tahu betapa bahagia dan gembiranya dia dari matanya. Bagaimanapun, bisa menikahi pangeran ke-7 tidak diragukan lagi merupakan impian banyak wanita di Komando Yunwu. Lin Ningxian hanya selangkah lagi dari mimpi itu. Ada 2 bagian dalam penilaian akhir tahun, tes sastra dan ujian seni bela diri. Padahal, ujian sastra tidak sepenting ujian seni bela diri. Bahkan jika seorang pejuang mendapat tempat pertama dalam ujian sastra, hanya akan ada beberapa penghargaan. Di sisi lain, jika seorang pejuang tampil sangat baik dalam ujian seni bela diri, akan ada hadiah yang kaya dan murah hati dari keluarga kerajaan. Ujian seni bela diri dimulai. Babak pertama ujian seni bela diri adalah pertarungan kekuatan. Di dalam arena seni bela diri, ada beberapa nampan batu hitam dengan ukuran berbeda. Mereka dibagi menjadi 10 level yang berbeda. Baki batu terkecil seberat 100 kg dengan diameter setengah meter. Yang terbesar memiliki berat 1000 kg dengan diameter 3 meter. Prajurit harus bergiliran menguji tingkat kekuatan mereka sesuai dengan usia mereka, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Prajurit pertama yang melangkah ke arena seni bela diri adalah Zhang Yulin, putri komandan muda di keluarga kerajaan. Dia berusia 6 tahun. Tingginya hanya 1 meter. Putri Zhang Yulin berjalan menuju nampan batu hitam terkecil, ki asli di tubuhnya mulai mengalir di meridian. Dia mengunci kedua tangannya di tepi nampan batu. Tampaknya berat untuk seorang gadis berusia 6 tahun, namun Zhang Yulin berhasil mengangkat nampan batu seberat 100 kg. Bang, dia mencoba yang terbaik untuk melemparkan batu itu sejauh yang dia bisa, dan itu mendarat di sekitar 1 meter. Putri komandan muda tampak sedikit kecewa dengan jaraknya untuk batu pertama. Dia dengan cepat mengatasinya dan bersiap untuk yang kedua. Baki batu kedua memiliki berat 200 kg. Rupanya, ini di luar batas sang putri. Dia tidak bisa mengangkat nampan batu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak mau, tapi dia harus menyerah. Meskipun putri komandan muda gagal mengangkat batu kedua, penampilannya telah membuat kagum orang banyak di Kolisem. Mereka mulai berbisik, sang putri memperoleh tanda suci ketika dia berusia 4 tahun. Setelah 2 tahun berlatih, dia mampu mengangkat nampan batu seberat 100 kg.
Ini benar-benar mengesankan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa gadis kecil ini di sini akan menjadi putri kesayangan dewa. Pangeran Komandan Yunwu, yang duduk di puncak Kolisem, juga menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan. Tidak diragukan lagi dia sangat gembira menemukan bahwa ada satu lagi jenius di antara anak-anaknya sendiri. Selanjutnya, putri ke-10 dan ke-11 yang masing-masing berusia 14 dan 10 tahun juga mengikuti penilaian putaran pertama. Putri ke-10 telah berkultivasi ke tahap pertengahan alam kuning. Dia percaya diri dan melompati batu 100 kg. Sebagai gantinya, dia berjalan langsung ke dan mengangkat nampan batu seberat 200 kg. Seperti yang dia harapkan, dia membuangnya 7 meter. Kemudian, dia mencoba batu seberat 300 kg. Sayang sekali. Dia tidak mampu mengangkatnya dan harus menyerah. Putri ke-11 berada di tahap pertengahan alam kuning, sama dengan putri ke-10, dan juga melemparkan batu seberat 200 kg hingga 6 meter. Mengingat putri ke-11 4 tahun lebih muda dari putri ke-10, penampilannya luar biasa. Ketiga putri yang telah menyelesaikan penilaian putaran pertama berada di bawah 14. Batu terberat yang mereka angkat adalah 200 kg. Dalam hal kekuatan, mereka tampaknya sedikit lebih lemah dari para pangeran. Selanjutnya, itu adalah pertempuran nyata antara para jenius. Pada usia 15 tahun, Lin Ningxian adalah pesaing termuda, tidak termasuk 3 putri prajurit sebelumnya. Oleh karena itu, dia adalah jenius berikutnya yang masuk ke arena seni bela diri. Dia melewatkan 9 nampan batu pertama dan berjalan menuju nampan ke-10. Baki batu ke-10 memiliki berat 1000 kg dan diameter 3 meter. Pergi, Lin Ningxian menggunakan ki asli yang luas di tubuhnya. Dia mengunci nampan batu besar, yang bahkan lebih besar dari tubuhnya, dengan satu tangan dan dengan mudah mengangkatnya ke atas dengan satu tangan. Orang-orang tidak percaya bahwa dengan tubuh sekecil itu, Lin Ningxian dapat menangani beban yang sangat berat itu. Dia baru berusia 15 tahun. Kerumunan terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Lin Ningxian memutar jarinya dan melemparkan batu besar keluar dari telapak tangannya. Itu mencapai tanda 15 meter dan menghancurkan lubang besar ke tanah. Itu di luar dugaan semua orang. Lin Ningxian pasti mengejutkan setiap orang di kerumunan. Suara-suara berteriak di seluruh Kolisem. Ya Tuhan! Ini tidak masuk akal, dia benar-benar jenius dari Lins. Wanita muda ini telah sepenuhnya menumbangkan fakta bahwa tubuh wanita tidak ada bandingannya dengan pria. Mengangkat batu 1000 kg dengan satu tangan. Wow, saya tidak sabar untuk mengetahui ke tahap mana dia telah berkultivasi. Orang-orang terus mendiskusikannya. Pangeran Komandan Yunwu yang duduk di puncak Kolisem sama terkejutnya dengan orang banyak dan berkata, dari keluarga mana wanita jenius ini? Membandingkan bakatnya dengan putri komandan ke-9 saya percaya bahwa tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Sang ratu lebih dari puas dengan penampilan Lin Ningxian. Dia menyeringai dan berkata, Yang mulia, dia adalah putri dari kepala Lin. Namanya Lin Ningxian, saya juga berpikir dia luar biasa dan ingin mengatur pernikahan untuknya dan pangeran ke-7 kami. Bagaimana menurutmu? Kaisar menjawab, oh, saya mengenali wanita muda ini. Dalam pandangan saya, bakat dan latar belakang keluarganya sangat cocok dengan putra kami. Alis Pangeran Yunwu sedikit mengernyit saat pandangannya bergerak ke arah Zhang Ruoshan, yang berdiri di dekat tepi arena seni bela diri. Namun, saya ingat Ningxian dan Ruoshan adalah sepupu dan juga kekasih masa kecil. Saya sudah berdiskusi dengan kepala keluarga Lin tentang mengatur pernikahan mereka. Sayangnya, apa yang terjadi 3 tahun lalu memaksa kami untuk mengesampingkan pernikahan. Sang ratu menyeringai dan menjawab, Yang mulia, dengan bakat Lin Ningxian, bagaimana mungkin dia masih jatuh cinta pada pangeran ke-9? Rupanya, mereka tidak lagi cocok satu sama lain. Kesenjangan antara keduanya hanya akan melebar seiring waktu. Dengan bakat Lin Ningxian, dia sangat senang menjadi selir pangeran ke-7. Keluarga Lin tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjilat pangeran ke-7. Bagaimanapun, keluarga Lin akan diuntungkan jika Ningxian menikah dengan pangeran manapun. Pangeran Komando Yunwu memikirkannya dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa bakat pangeran ke-9 hampir tidak ada bandingannya dengan Lin Ningxian. Di dunia bela diri, pria lebih diutamakan daripada wanita. Jika sebaliknya, perempuan menikmati status yang lebih tinggi daripada laki-laki dalam skala besar, itu bukan pertanda baik bagi laki-laki dan perempuan. Bab 19. Sekarang giliran Zhang Ruoshan untuk menguji kekuatannya di arena seni bela diri. Berhati-hatilah, Ruoshan. Anda tahu bahwa akan ada batu besar di mana-mana, Pangeran ke-8 memperingatkan sambil mencibir. Di luar Royal Kolisem, seorang prajurit tertawa dan berkata, Pangeran ke-9, oh Tuhan, dia mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat nampan batu? Ini lebih dari 100 kg. Dia bahkan tidak bisa mencuci sumsum atau keluar dari saluran. 3 bulan terlalu singkat, Putri Komando Muda Yulin mengangkat nampan batu dan dia baru berusia 6 tahun. Tapi lihat Pangeran ke-9, dia berusia 16 tahun sekarang, dan dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Itu memalukan, bisakah dia kembali dan bersembunyi? Dia tidak seharusnya berada di sini untuk menghadiri penilaian akhir tahun. Zhang Ruoshan jelas berada di dunianya sendiri sekarang. Dia mengabaikan komentar jahat itu dan berjalan menuju arena seni bela diri dengan tatapan tenang dan mantap. Dalam perjalanan, dia bertemu Lin Ningxian, yang baru saja kembali. Mereka berhenti dan saling menatap.
Hanya ada 5 langkah di antara mereka. Lin Ningxian menatap Zhang Ruoshan dengan tatapan dekat. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berkata, "Sepupu, kamu seharusnya tidak berada di sini untuk penilaian akhir tahun. Bahkan jika Anda dapat mencuci sumsum dan keluar dari saluran, tidak mungkin bagi Anda untuk mengangkat nampan batu. Tidakkah kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang kamu? Ini juga tentang ibumu dan seluruh keluarga kerajaan. Mengapa kamu di sini?" Zhang Ruoshan mengerutkan kening. Dia memandang Lin Ningxian dan berkata, "Sepupu Ningxian, saya akui bahwa Anda cukup luar biasa dan berbakat, namun, itu tidak berarti Anda dapat merendahkan orang lain." Sekarang mata Lin Ningxian dipenuhi dengan kekecewaan. "Tidak bisakah kau mendengarkanku saja? Mungkin menjalani kehidupan normal adalah yang terbaik untukmu. Anda tidak perlu berkultivasi, itu tidak cocok untuk Anda." Dia telah merencanakan untuk meyakinkan Zhang Ruoshan untuk berhenti karena mereka telah bermain bersama bertahun-tahun yang lalu. Saat-saat indah mereka bersama telah mendorongnya untuk membantu Zhang Ruoshan sekarang. Dia sangat keras kepala. Dia pikir dia siapa? Lin Ningxian merasa tidak ada yang bisa dia katakan kepada Zhang Ruoshan, bocah bodoh dan keras kepala itu. "Baiklah, hati-hati, Ruoshan." Dengan kepala terangkat tinggi, Lin Ningxian berjalan menuju pintu keluar arena seni bela diri. Mereka saling berpapasan, menuju arah yang berlawanan. Saat Lin Ningxian meninggalkan Coliseum, dia dikelilingi oleh banyak prajurit muda. Para pemuda ini mengagumi dan memujinya, memperlakukannya seperti berlian. Itu karena dia baru berusia 15 tahun dan mampu mengangkat nampan batu dengan berat sekitar 1000 kg. Selain itu, dia bisa melemparkan nampan batu semacam itu hingga jarak maksimal 15 meter. Banyak prajurit yang lebih tua darinya tidak bisa melakukan itu sama sekali. Yang terpenting, dia anggun dan cantik. Sebagai salah satu dari 4 gadis tercantik teratas di Komando Yunwu, dia dimaksudkan untuk dicintai sebagai putri kesayangan dewa. "Selamat, pemimpin Lin, kami baru saja menyaksikan kelahiran jenius lain, Ningxian. Kami tidak akan dapat menemukan salah satu dari generasi muda di kota Yunwu yang berbakat seperti dia." Seru seniman bela diri terkenal dari kota Yunwu. Pemimpin klan Wang tersenyum dan berkata, "Saya telah mendengar bahwa Ningxian dan Pangeran Ketujuh akan bertunangan. Mereka ditakdirkan untuk bersama." Pujian orang lain membuat Lin Fengxian, kepala keluarga Lin, merasa sangat bangga. Tentu saja, mata lain tertuju pada Zhang Ruoshan di arena seni bela diri. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka menunggu pangeran ini mempermalukan dirinya sendiri. Keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan semuanya akrab dengan nama pangeran ini. Dia terkenal dengan kesehatannya yang buruk. Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kesembilan sama-sama mewarisi gen dari Pangeran Komando. Tapi mereka sangat berbeda. Pangeran Ketujuh adalah seorang jenius di mata orang-orang, dia juga seorang pahlawan kota Yunwu. Namun, Zhang Ruoshan adalah seorang idiot dalam pikiran orang lain, orang tidak mengharapkan apapun darinya. Tanpa ragu, kehadiran Zhang Ruoshan hari ini, menghadiri penilaian akhir tahun, dianggap sebagai lelucon. Namun, ada satu pengecualian, Qin Ya, yang duduk di luar Royal Coliseum. Ketika dia melihat Zhang Ruoshan berjalan ke arena seni bela diri, dia menjadi sangat terkonsentrasi dengan mata indahnya terbuka lebar. "Itu menyenangkan. Sekarang kejutkan aku, Ruoshan." Sedikit senyum tersungging di bibirnya. Semua orang menyaksikan Zhang Ruoshan berjalan menuju nampan batu pertama. Tiba-tiba, orang-orang dari luar arena seni bela diri tertawa terbahak-bahak. Dia berusia 16 tahun, tetapi dia hanya bisa memilih nampan batu pertama dan teringat untuk menguji kekuatannya. Apa ada yang lebih lucu dari dia? Selain Zhang Ji, Pangeran ke-8, yang memiliki pandangan menghina, pangeran dan putri lainnya merasa sangat canggung sekarang. Dalam pikiran mereka, Zhang Ruoshan mempermalukan seluruh keluarga kerajaan, termasuk mereka sendiri. Namun, yang mengejutkan, Zhang Ruoshan tidak berhenti di nampan batu pertama. Dia berjalan menuju nampan batu kedua, lalu yang ketiga. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang bingung, Zhang Ruoshan tidak berhenti sampai dia akhirnya tiba di nampan batu ke-10. Apakah dia akan mencoba nampan ke-10? Itu konyol. Dari apa yang saya ingat, dia hanya mendapatkan tanda sucinya 3 bulan yang lalu. Dengan dengusan mencemooh, Zhang Ji berkomentar, "Dasar idiot. Bagaimana dia bisa mengangkat nampan lebih dari 1000 kg? Bahkan jika dia berlatih selama 30 tahun, dia tidak bisa melakukannya." Lin Ningxian juga menatap Zhang Ruoshan. Namun, dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil menghela nafas. Sekarang semua orang menatap Zhang Ruoshan. Ledakan. Zhang Ruoshan menginjakkan kaki di tanah dan menyuntikkan ki aslinya ke tanah melalui itu. Ki Bilou, yang disebabkan oleh ki aslinya, menyebar keluar dari kakinya. Didorong oleh ki asli, nampan batu besar itu langsung melompat setinggi 1 meter. Zhang Ruoshan mengulurkan tangan dan menangkap nampan besar itu dengan mudah. Dia tampak seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Nampan batu ini memiliki diameter 3 meter, namun ia hanya menggunakan 5 jari untuk menopangnya, seperti memegang piring. Dia mengangkat nampan batu di atas kepalanya dengan mudah. Melihat ini, seluruh Royal Coliseum menjadi begitu sunyi sehingga bahkan nafas pun tidak terdengar. Zhang Ruoshan berdiri diam seperti tombak. Meskipun dia sedang mengangkat nampan batu yang mengerikan, melihat ekspresi santai di wajahnya, sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan sama sekali.
Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Ji tampak pucat dan bibirnya bergetar. Bukan hanya Zhang Ji, tetapi pangeran dan putri lainnya, semuanya terkejut. Dengan pikiran kosong, mereka tidak tahu bagaimana Zhang Ruoshan menjadi begitu berbeda. Pikiran orang lain mengembara, ketika Zhang Ruoshan tiba-tiba meninju bagian bawah nampan batu. Ledakan, nampan batu raksasa itu melompat setinggi 5 meter. Setelah itu, ia jatuh ke tanah dengan kecepatan yang lebih tinggi. Gelombang kejut bersama dengan berat nampan batu seharusnya memberikan dampak yang besar pada titik pendaratan, kekuatan lebih dari 1000 kilogram. Tapi Zhang Ruoshan menangkapnya lagi. Kemudian, dia perlahan tapi pasti meletakkan nampan batu itu kembali ke tempat asalnya dengan satu tangan. Ledakan, tidak ada yang bisa menenangkan dirinya sendiri. Semua orang di Royal Coliseum sedang sibuk mengobrol sekarang. Orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Tanpa ragu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Zhang Ruoshan jauh lebih besar daripada Lin Ningxian. Dia baru berusia 16 tahun, dan dia baru saja mendapatkan tanda sucinya 3 bulan yang lalu. Itu adalah misteri dan sangat sulit dipercaya. Tapi itu baru saja terjadi dan semua orang telah melihatnya. Bab 20. Dia, kekuatannya, bagaimana mungkin? Lin Ningxian berpikir sambil menggigit bibir bawahnya dan menatap Zhang Ruoshan. Lin Ningxian tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak bisa menerima betapa kuatnya Zhang Ruoshan setelah hanya 3 bulan berlatih. Lin Fengxian juga terkejut dengan penampilan Zhang Ruoshan. Seolah-olah dia ketakutan, matanya tidak bisa berhenti menatap Zhang Ruoshan. Para prajurit umum dapat mengetahui seberapa kuat Zhang Ruoshan, namun para prajurit dengan kultivasi menemukan sesuatu yang lebih dari itu. Pertama-tama, ketika Zhang Ruoshan menginjakkan satu kaki di atas nampan batu, dia mampu menyetrum nampan batu 1000 kilogram dari tanah. Ini bukan hanya semacam kekuatan yang memantul kembali. Tepatnya, Zhang Ruoshan memasukkan ki asli ke dalam tubuhnya dan mengarahkannya ke bawah tanah. Kemudian, ki asli berubah menjadi lapisan ombak yang menabrak bagian bawah nampan batu. Mengalami beberapa lapisan gelombang, nampan batu akhirnya turun dari tanah. Hanya mengandalkan kekuatan rebounds, bahkan prajurit dari penyelesaian alam kuning tidak cukup kuat untuk menyetrum 1000 kilogram nampan batu. Penguasaan ki asli Zhang Ruoshan sangat detail dan menakjubkan. Dia tidak diragukan lagi mengejutkan sejumlah besar atasan seni bela diri di Coliseum. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu dengan kemampuan dan pengalaman mereka dibandingkan dengan Zhang Ruoshan yang tidak dikenal. Mengejutkan nampan batu 1000 kilogram dari bawah tanah itu sulit. Namun, menangkap batu dari ketinggian 5 meter di atas kepala dengan kekuatan yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit alam kuning. Karena Zhang Ruoshan berhasil menggunakan ki asli dan mengubahnya menjadi lapisan gelombang, ia menabrak bagian bawah baki batu dan menetralkan kekuatan dampak baki batu yang jatuh. Inilah alasan mengapa dia berhasil menangkap nampan batu yang jatuh. Hanya pejuang seni bela diri dengan visi superior yang dapat mengidentifikasi teknik indah Zhang Ruoshan. Dan karena seniman bela diri superior dengan pencapaian tingkat lanjut menemukan petunjuk tertentu sepanjang penampilan Zhang Ruoshan, mereka sangat terkejut dan menganggapnya luar biasa. Kemampuan Pangeran ke-9 untuk menguasai ki asli jauh lebih baik daripada para pejuang dari alam hitam. Kerumunan mulai membandingkan kompetensi Zhang Ruoshan dengan prajurit lain. Seorang jenius seni bela diri telah bangkit. Zhang Ruoshan kemudian berjalan keluar dari arena seni bela diri. Ketika dia melewati Lin Ningxian, dia menatapnya dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikan kultivasimu. Apakah Anda sengaja menghina saya? Biarkan saya memberitahu Anda, kekuatan seseorang dapat ditingkatkan secara luar biasa dengan menggunakan harta karun. Namun, kekuatan saja tidak akan memastikan bahwa kamu akan menang dalam pertarungan yang sebenarnya. Penilaian akhir tahun baru saja dimulai, Anda akan melihat perbedaan sebenarnya di antara kami nanti." Lin Ningxian menambahkan, namun, Lin Ningxian bahkan tidak tahu betapa hebatnya Zhang Ruoshan dalam menggunakan ki asli. Karena itu, dia berpikir bahwa Zhang Ruoshan beruntung dan telah mengambil semacam harta untuk kekuatannya yang kuat. Faktanya, bahkan jika orang biasa meminum beberapa pil yang tidak ditentukan, ada kemungkinan mereka akan menjadi kuat. Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Ningxian. Itu jelas tidak mengganggunya saat dia berjalan menuju selir Lin. "Bu, aku berhasil," seru Zhang Ruoshan. Berdiri di antara semua selir, pandangan selir Lin kabur seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Dia menggigil dan bertanya, "Chen Er, apakah ini Chen Er saya?" Selir Lin memeluk Zhang Ruoshan dengan kuat dan mulai menangis. Dia telah menunggu begitu lama untuk melihat Zhang Ruoshan menjadi seorang pejuang. Selir Lin berpikir bahwa hari Zhang Ruoshan menjadi seorang pejuang tidak akan pernah datang. Dia tidak percaya bahwa Zhang akan berhasil. Tapi dia sekarang adalah seorang pejuang, dia adalah seorang atasan muda. Dia pasti mengesankan setiap orang di Coliseum dan sekarang tidak ada yang berani menggodanya lagi. Apa yang diinginkan selir Lin sangat sederhana, perlakuan yang adil dan setara. Untuk selir, pelayan, dan kasim lainnya yang berdiri di samping yang telah menyaksikan Zhang Ruoshan berubah dari seorang bocah lelaki lemah menjadi seorang pejuang, hanya satu pikiran yang muncul di benak mereka. Mulai sekarang, kita harus menyanjung selir Lin demi kebaikan kita sendiri. Ya, Pangeran Komandan Yunwu tiba-tiba berdiri, memandang Zhang Ruoshan dengan penuh semangat, dan berkata, "Putraku yang ke-9. Saya sangat senang mengetahui Anda akhirnya berhasil, meskipun terlambat dalam hidup Anda.
Tidak peduli apa hasil penilaian akhir tahun Anda, keluarga kerajaan akan menyelenggarakan perjamuan selama 3 hari untuk merayakan kultivasi Anda. Ruoshen, mendekatlah padaku, biarkan aku melihat putraku tersayang. Chen Er, pergi, cepat pergi untuk menyambut ayahmu. Kata Selir Lin dengan air mata. Selir Lin menyeka air mata dari wajahnya, memegang tangan Zhang Ruoshen, dan berjalan menuju Pangeran Komandan Yunwu. Selamat siang, Yang Mulia. Selir Lin dan Zhang Ruoshen memberi hormat kepada Pangeran Komandan Yunwu pada saat yang bersamaan. Pangeran Komandan Yunwu menatap Zhang Ruoshen dengan dalam dan bertanya, saya kira kultivasi Anda telah mencapai keadaan fajar alam kuning. Selama penilaian putaran pertama, Zhang Ruoshen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Tentunya dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya dari Pangeran Komando Yunwu. Zhang Ruoshen menjawab, ya, Kaisarku. Berkultivasi dari nol menjadi Downstate of the Yellow Realm hanya dalam waktu 3 bulan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan prajurit biasa. Ruoshen, apa yang kamu lakukan baru-baru ini? Apakah Anda mengalami sesuatu yang istimewa akhir-akhir ini? Pangeran Komandan Yunwu bertanya. Zhang Ruoshen berkata dengan ramah, Yang Mulia, saya memang mengalami sesuatu yang istimewa, tapi itu rahasia saya. Saya memiliki hak untuk menyimpannya dengan saya daripada membaginya dengan orang lain. Sang Ratu sangat marah dengan tanggapan Zhang Ruoshen. Dia berteriak, beraninya kamu. Yang Mulia adalah ayah kandungmu, rahasia apa yang harus kamu sembunyikan dari ayahmu? Pangeran Komandan Yunwu dengan moderat mengangkat tangannya dan menghentikan Ratu untuk melanjutkan berbicara. Namun, dia memandang Zhang Ruoshen dengan penghargaan dan berkata, setiap prajurit memiliki rahasia kultivasi mereka. Jika Anda tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan memaksa Anda. Bekerja keras di sisa penilaian akhir tahun. Saya sangat menantikannya. Selanjutnya di arena seni bela diri adalah Putri Komando ke-9. Putri Komandan ke-9, Zhang Yuxi, adalah seorang wanita tinggi, cantik dengan kulit cerah, memancarkan kehadiran bangsawan yang elegan. Dia 1 hari lebih tua dari Zhang Ruoshen. Bakat dan kecantikan seni bela dirinya sebanding dengan Lin Ningxian. Zhang Yuxi juga salah satu dari 4 wanita cantik di Komando Yunwu. Dia dan Lin Ningxian disebut 2 wanita cantik di kota Yunwu. Putri Komando ke-9 hendak mengangkat nampan batu ke-10. Dia membuangnya sejauh 13 meter. Tampaknya kekuatannya sedikit lebih lemah dari Lin Ningxian, yang membuatnya 2 meter lebih jauh dari Zhang Yuxi. Zhang Yuxi mengerutkan kening dan berjalan keluar dari arena seni bela diri. Dia berdiri di sebelah Zhang Ruoshen dengan senyum yang menarik. Kakak ke-9, waspadalah padaku ketika kita pergi berburu di Kingmon, aku salah satu pesaingmu. Karena Zhang Ruoshen dan Zhang Yuxi berada pada usia yang sama, mereka telah bermain bersama sepanjang waktu ketika mereka masih kecil. Setelah Zhang Yuxi memperoleh tanda suci, dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri dan dengan demikian hubungan mereka tidak sedekat dulu. Zhang Ruoshen merasa semakin jauh dari Zhang Yuxi sekarang, karena ini adalah Zhang Ruoshen dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak memiliki kenangan bermain dengannya. Dia tidak banyak bicara di depannya dan hanya mengangguk untuk menanggapi apa yang dia katakan. Orang berikutnya yang melangkah ke arena seni bela diri adalah Pangeran ke-8, Zhang Ji. Karena Pangeran ke-8 telah berkultivasi ke negara bagian Fajar, dia berharap untuk dengan mudah mengalahkan Zhang Ruoshen dan dipuji oleh Pangeran Komandan Yunwu pada penilaian akhir tahun. Namun, penampilan Zhang Ruoshen begitu luar biasa sehingga benar-benar menggebrak kepercayaan diri Zhang Ji. Zhang Ji berada di bawah banyak tekanan dan mulai mencuci otaknya sendiri. Saya harus mengangkat nampan batu ke-10. Zhang Ruoshen hanya omong kosong. Jika dia bisa melakukannya, saya pasti bisa. Pangeran ke-8 Zhang Ji baru saja mencapai negara Fajar dan tidak berharap untuk mengangkat nampan batu ke-10. Namun, dia tidak bisa kalah dalam ronde ini dari Zhang Ruoshen. Mengalahkan Zhang Ruoshen menjadi motivasinya dan dia sangat ingin mengangkat nampan batu 1000 kg. Ayo, Pangeran ke-8 mengunci tangannya ke nampan batu besar. Setiap pembuluh darah di tubuhnya mencuat dan baki batu naik cukup. Namun, ketika dia mengangkat nampan batu hingga setengah meter, jari-jarinya terpeleset dan, boom. Nampan batu itu jatuh menimpa kaki belakang Zhang Ji. Oh, kakiku, tolong bantu. Pangeran ke-8 berteriak seolah-olah dia adalah babi yang sedang membunuh. Batu yang jatuh menyebabkan patah pada kaki Zhang Ji. Dia pingsan setelah sedetik karena terlalu banyak rasa sakit. Dia jatuh seperti babi mati di tengah arena seni bela diri. Jelas, itu tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. 2 penjaga keamanan kerajaan berlari ke arena seni bela diri, memindahkan nampan batu besar, dan membawanya ke bawah untuk perawatan. Datang, ada prajurit muda lain berjalan ke arena seni bela diri. Prajurit berikut semuanya berusia di atas 16 tahun. Ini adalah para jenius yang dipilih dari keluarga yang berbeda. Kebanyakan dari mereka bisa dengan mudah mengangkat baki batu seberat 1000 kg. Di antara para prajurit, ada 3 yang luar biasa. Mereka semua telah berkultivasi ke keadaan akhir alam kuning dan melemparkan nampan batu besar sejauh 20 meter. Pangeran ke-5, 19 tahun dengan kultivasi keadaan akhir dari alam kuning, telah menembak nampan batu 1000 kg sejauh 20 meter. Situ Linjiang yang berusia 17 tahun, yang merupakan prajurit termuda dari situs, juga dengan kultivasi tingkat akhir alam kuning, tampil 3 meter lebih baik daripada Pangeran ke-5. Sue Kai, berusia 19 tahun, adalah cucu menteri.
Dia juga telah berkultivasi ke keadaan akhir alam kuning dan bahkan mendorong hasilnya lebih jauh dari situ Linjian hingga jarak 24 meter. Selain Zhang Ruoshan, Lin Ningxian, dan Putri Komandan ke-9 Zhang Yuxi, penampilan ketiga prajurit ini sangat brilian di antara semua orang di putaran pertama penilaian kekuatan. Selanjutnya, penilaian putaran kedua, berburu di Gunung Raja. Hanya prajurit yang telah mengangkat nampan batu ke-10 yang memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian putaran kedua. Ada 43 pendekar muda yang berhasil mengangkat nampan batu ke-10 pada ronde pertama. Para pengawal kerajaan memimpin 43 kuda antelop ke Kolisem. Masing-masing dari mereka tampak seperti gajah kecil, mengenakan baju besi logam dengan tanduk tajam seperti unicorn. Di setiap punggung kuda kijang, ada busur kawat sepanjang 1,5 meter dan 5 panah guntur. Menteri berdiri di depan meja batu dan dengan lantang berkata, kalian semua telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan kalian dengan mengangkat nampan batu 1000 kg. Anda sekarang memenuhi syarat untuk bertarung melawan binatang buas tingkat pertama. Namun, kekuatan binatang buas tingkat pertama jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Apalagi kecepatan mereka juga secepat kilat. Dengan kemampuanmu, kamu mungkin tidak bisa membunuh binatang buas dengan keterampilan seni bela dirimu. Namun, dengan menggunakan Thunder Arrows, Anda akan dapat menembus dan menjatuhkan binatang buas itu. Masing-masing dari kalian akan diberikan 5 anak panah. Semakin banyak binatang buas yang terbunuh dan semakin banyak kekuatan yang dimiliki oleh binatang buas yang terbunuh itu, semakin baik hasil yang akan Anda peroleh. Hanya prajurit yang membunuh binatang buas yang berhak maju ke penilaian putaran ketiga, kompetisi seni bela diri. King Mount penuh dengan begitu banyak bahaya sehingga Anda mungkin kehilangan nyawa. Jika Anda menemukan binatang buas tingkat kedua, silakan lari segera. Menteri memperingatkan para pejuang, berburu di King Mount sekarang dimulai. Lin Ningxian mengayuh di sepanjang bagian belakang kuda kijangnya dan sepenuhnya menunjukkan betapa elegan dan cekatan gerakan tubuhnya. Dia melirik Zhang Ruoshan dan berkata, sepupuku, aku akui bahwa penilaian kekuatan adalah areaku yang lebih lemah. Sekarang saatnya pertunjukan saya harap Anda dapat mengikuti saya di babak penilaian ini. Bang, Lin Ningxian memukulkan cambuk di pantat kuda kijang dan segera melebarkan tumit besinya dan melesat melintasi Gunung Raja. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum.